Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Listi dengan NIM 18086053. Baiklah, di sini saya akan melakukan suatu public speaking, yaitu untuk melengkapi ujian akhir semester saya, yaitu tentang public relationship, di mana di sini saya mengambil salah satu bentuk pembelajarannya yaitu tentang komunikasi dan public relation. Baiklah, pertama di sini kita bakal mengetahui dulu public relation itu pada dasarnya bertumpu pada komunikasi dan relasi. Melalui public relation, organisasi berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik. Dalam menjalani komunikasi dan relasi publiknya, organisasi memerlukan media massa. Karena itu, media relation menjadi bidang penting dalam dunia public relation. Di dalam dunia komunikasi seperti yang dijabarkan oleh Yosal Iriantara pada tahun 2005, ada dua sisi yang hendak dijangkau melalui media relation. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dan berkomunikasi dengan media massa. Yang kedua, menjalin media massa sebagai mitra agar organisasi bisa berkomunikasi dengan publiknya. Itu sebabnya media relation menjadi sangat strategis bagi organisasi. Lebih jauh lagi, dalam berkomunikasi dan menjalin relasi itu, organisasi pun menggunakan media massa untuk menjaga reputasinya. Baik, untuk selanjutnya itu kita masuk ke pembahasannya, yaitu pertama kita harus tahu dulu apa itu public relation. Jadi public relation itu adalah suatu hubungan masyarakat yang berhubungan dengan komunikasi. Ingat, suatu hubungan masyarakat yang berhubungan dengan komunikasi dari apa saja, serta bagaimana penyebarannya dan menjadi mediator bagi perusahaan. Salah satu kegiatan dilakukan seorang public relation atau hubungan masyarakat ini adalah komunikasi. Komunikasi ini mempunyai ciri-ciri tertentu karena mempunyai fungsi atau sifat dalam suatu organisasi dari lembaga humas tersebut. Sifat orang-orang yang terlibat dalam public relation itu yang menjadi sasaran dan faktor eksternal yang mempengaruhinya. Ciri dalam hubungan masyarakat ini bersifat timbal balik karena komunikasi tersebut akan munculnya feedback atau timbal balik. Untuk timbal balik ini merupakan prinsip pokok dalam komunikasi tersebut. Akan munculnya komunikasi yang baik antara dua belah pihak atau lebih. Dan selanjutnya itu kita membahas tentang komunikasi dan opini publik. Untuk komunikasi adalah suatu proses timbal balik atau reciprocal, pertukaran sinyal untuk memberi informasi, membujuk atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan dikondisikan oleh konteks hubungan para komunikator dan konteks sosialnya. Untuk komunikasi ini ada beberapa unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu adalah pengirim, pesan, saluran, penerima, konteks hubungan, dan lingkungan sosial. Untuk selanjutnya itu komunikasi public relation itu mendapatkan perhatian dari publik sasaran, menstimulasi minat dari isi pesan, membangun keinginan dan niat untuk bertindak berdasarkan pesan. Selanjutnya mengarahkan tindak dari mereka yang berperilaku dan konsisten dengan pesan. Dalam hubungan publik dan opini, untuk publik itu sendiri pengertiannya adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, yaitu lebih dari satu, banyak atau komunitas, bagi secara internal, secara di dalam,
maupun eksternal secara luar, atau diartikan sebagai unit sosial aktif yang terdiri dari semua pihak yang terlibat dan mengenali problem bersama yang akan mereka cari solusinya bersama-sama. Untuk opini publik sendiri itu pengertiannya adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran, intensitas, stabilitas, dukungan informasional, dan dukungan sosial. Untuk tipe-tipe publik ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah all issue public atau bersifat aktif dalam berbagai isu. Yang kedua, uptake public yaitu tidak memberikan atau tidak aktif terhadap semua isu. Yang ketiga, single issue public yaitu aktif pada satu atau sejumlah isu terbatas. Yang keempat dan terakhir, hot issue public yaitu baru aktif setelah semua media mengekspos hampir semua orang dan isu menjadi topik sosial yang diperbincangkan secara luas. Baik, selanjutnya yaitu kita bakal membahas tentang komunikasi dan olahraga, yaitu hubungannya antara komunikasi dengan olahraga. Yang pertama itu kita harus mengetahui komunikasi. Komunikasi ini hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ini. Ini adalah satu bentuk komunikasi. Komunikasi banyak dilakukan, banyak cara, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi yang mendasari komunikasi tersebut adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan atau body language. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan atau disebut dengan body language tadi, yaitu untuk menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Hampir semua manusia bisa berkomunikasi. Tetapi manusia tidak tahu teori dasar dari apa yang dikomunikasikannya. Komunikasi merupakan saran untuk terjadinya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial. Karena bahwa manusia itu adalah sebagian makhluk sosial, sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Komunikasi pasti terjadi pada kegiatan olahraga, baik saat pembelajaran penjas maupun pelatihan cabang olahraga tertentu. Pembelajaran atau pelatihan merupakan suatu proses komunikasi dikaitkan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Kualitas pembelajaran pelatihan dipengaruhi oleh efektif tidak komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi efektif dalam pembelajaran pelatihan merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik. Banyak pendapat tentang komunikasi, berbagai pakar mengenai definisi komunikasi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, dari berbagai pendapat tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut Agus M. Harjan 2003, yaitu secara etimologis,
Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunio diperlukan adanya usaha dan bekerja, maka kata communion dibuat kata kerja communicare, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahu sesuatu kepada orang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan atau berteman. Dengan demikian, komunikasi mempunyai makna pemberitahuan, pembicara, percakapan, pertukar pikiran atau hubungan. Dari pendapat ahli, beberapa pendapat para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah pada dasarnya merupakan suatu proses penyampaian informasi. Dilihat dari sudut pandang ini, kesuksesan komunikasi tergantung kepada desain pesan atau informasi dan cara penyampaiannya. Menurut konsep ini, pengirim dan penerima pesan tidak menjadi komponen yang menentukan. Tujuan dari komunikasi ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, supaya pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator harus memperjelas kepada komunikasi atau menerima dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga komunikan atau komunikasi dapat mengerti dan mengakui apa yang dimaksud dari komunikator. Yang kedua itu memahami orang lain. Sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. Selanjutnya, supaya gagasan dapat diterima orang lain, berusaha agar gagasan yang disampaikan dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. Selanjutnya, mengajarkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat bermacam-macam. Mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang maksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong. Namun yang penting harus diingat adalah bagaimana cara yang baik untuk melakukannya. Peningkatan keterampilan komunikasi akan memungkinkan seorang olahragawan untuk lebih banyak dalam hubungan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif itu pertama, jelas. Pastikan bahwa informasi yang disajikan itu jelas. Selanjutnya, ringkasan dan singkat. Tidak kehilangan pesan dengan menjadi panjang lebar. Benar dan akurat. Menghindari memberikan informasi yang menyesatkan. Lengkap, berikan semua informasi dan bukan hanya bagian dari itu. Sopan dan tidak mengancam, menghindari konflik. Konstruktif, bersikap positif, jauh dari sikap kritis dan negatif. Komunikasi dan olahraga dengan seorang olahragawan itu hubungan antara pelatih dan atlet sangat penting dan harus baik jika mencapai hasil yang baik, yang tentu saja membutuhkan komunikasi. Tanpa kemampuannya untuk mengkomunikasikan hal yang diketahui dan apa yang pelatih inginkan kepada atlet akan menjadi dua hal yang berbeda. Atlet karena tidak mengerti apa yang telah disampaikan. Penting untuk memiliki komunikasi nonverbal yang baik. Nada dan kecepatan yang digunakan saat berbicara, postur dan gerak tubuh, semua ini adalah komunikasi. Dan ini adalah salah satu yang paling penting. Arti yang tepat dari kata-kata yang tepat diungkapkan oleh komponen nonverbal. Hal ini sangat penting dalam individu kompetisi, di mana pelatih
dan atlet harus bekerja sama sebagai tim dan harus saling menghormati satu sama lain dan komunikasi yang baik. Di sini ada beberapa tips untuk meningkatkan komunikasi seorang atlet dan pelatih. Yang pertama itulah jadilah didekati. Maksudnya di sini adalah sebagai pelatih harus menetapkan dan membuka jalur komunikasi dengan atlet. Ajukan pertanyaan yang secara khusus menangani cedera, status, hidrasi, dan pemulihan. Perhatikan baik pesan verbal dari nonverbal untuk berkomunikasi dengan atlet. Jika atlet terlihat lelah dan kurang usaha, mereka dapat mengirim pesan nonverbal penting. Mengapa? Tentang hidrasi dan status gizi atau kebutuhan mereka untuk istirahat tambahan. Selanjutnya itu adalah jadilah pendengar yang aktif. Maksud di sini adalah dalam keterampilan mendengar, pemahaman atlet tentang apa yang telah dikatakan pelatih pasti berbeda-beda. Pelatih juga harus mendengarkan apa yang dikatakan dan diharapkan oleh atlet. Dengan demikian, pencipta komunikasi yang baik terjadi. Pelatih mengetahui keinginan, maksud atlet, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah mendefinisikan peran. Maksud di sini adalah pelatih harus memberikan rasa percaya diri atlet terhadap bagaimana peran atlet atau tugas atlet saat latihan maupun bertanding. Selanjutnya itu adalah tetapkan tujuan. Maksudnya, pelatih harus dapat mendorong atlet untuk menetapkan tujuan yang realitas dan komunikasi. Bagaimana untuk mencapainya? Diskusikan perbedaan antara individu dan tujuan tim dan kebutuhan bagaimana untuk mencapainya. Selanjutnya adalah membangun rasa saling percaya. Hubungan positif yang dibangun di atas saling menghormati dan kepercayaan. Atlet harus tahu bahwa mereka dapat bergantung pada pelatih untuk bersikap adil dan positif. Bahkan dalam persaingan yang ketat, perilaku pengambilan keputusan tetapi meninggalkan kepribadian dari itu. Kritik harus konstruktif, positif, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Tidak ada satupun dari atlet akan meningkatkan kemampuan ketika atlet dibuat merasa buruk oleh pelatih itu sendiri tentang keadaannya. Berkomunikasi dengan pendekatan positif. Di sini maksudnya saat memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif, berpikir yang baik, lebih baik bagaimana baik dimulai dengan sesuatu yang mereka lakukan dengan benar. Lebih baik dengan memberikan umpan balik. Instruksi tentang cara untuk mendapatkan yang lebih baik. Bagaimana dapat memberikan pujian setelah selesai latihan sehingga atlet ingin mendapatkan yang lebih baik. Selanjutnya, memberdayakan atlet. Maksud memberdayakan di sini adalah dalam konteks lingkungan yang disiplin dan struktur. Pelatih harus dapat memberdayakan atlet untuk membuat keputusan yang mengendalikan sebagian atlet dalam permainan atau kompetisi yang benar-benar. Mengajarkan konsep dan setiap atlet memahami bagaimana peran, kemudian biaya atlet untuk melaksanakan latihan dan pertandingan ataupun hadiah dan pertandingan yang harus dikomunikasikan secara baik antara atlet dan pelatih agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian antara atlet dan pelatih. Baik, mungkin hanya itu beberapa tentang public relation. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.